Hari ini kita disadarkan pada sebuah peristiwa di mana kita sering buta mata kita, kita sering tuli telinga kita, dan kita sering gagu lidah kita. Ketika anak-anak kita berteriak di jalanan, mengusung sangkur, membawa celurit, saling berkejaran, darah menetes di setiap sudut kota, motor-motor dibakar, orang menjerit penuh rasa ketakutan, kita hanya bisa diam. Ketika di sudut-sudut kota, anak-anak kita menenggak ciu. Ketika sudut-sudut kota, anak-anak kita makan eksimer. Ketika di sudut-sudut kota, anak-anak kita makan minuman oplosan. Mereka jatuh tersungkur, matanya merah penuh dengan rasa emosi. Pulang ngamuk ke orang tuanya, kita hanya bisa diam. Ketika anak-anak kita menghabiskan waktu main game online sampai jam 4 pagi, tidak masuk sekolah, di rumah ngamuk, mengancam orang tuanya dengan pisau, menusuk kakeknya dengan sangkur, kita hanya bisa diam. Proses kita hanya dua, pidana dan penjarakan dalam penjara anak. Tetapi kita tidak pernah menyadari bahwa seluruh lorong-lorong kegelisahan mereka, seluruh hiruk-pikuk jalanan tak membuat mereka nyaman. Sudut-sudut rumah menjadi neraka bagi kehidupan mereka. Lapang-lapang bola tergusur menjadi industri perumahan pemukiman dan pertokoan. Mereka kehilangan tempat bermain. Mereka kehilangan air yang jernih di sungai sehingga bisa mereka berenang. Mereka kehilangan gunung-gunung yang indah tempat mereka bercengkrama dengan alam. Mereka kehilangan sawah yang terhampar. Yang mereka lihat adalah kebisingan dan kebisingan. Bising di jalanan karena knalpotnya brong. Bising di rumah karena orang tuanya bertengkar. Maka mereka lari dalam lorong-lorong gelap. Digenggamnya handphone, diambilnya obat-obat terlarang. Ditengahnya minuman dalam sebuah kelompok yang sama. Kita orang-orang yang terpinggirkan di rumah, kita orang-orang yang terpinggirkan di sekolah, guru-guru telunjuknya menunjuk pada wajahnya, tapi tak bisa memberikan solusi kegelisahan jiwanya. Semua orang hanya memberikan pengamatan, analisis, kajian. Itulah metodologi yang dikembangkan bangsa ini. Tetapi tidak ada yang berani mengambil solusi, mengangkat mereka di sudut jalanan, dimasukkan ke barak, dididik secara militer, diarahkan menjadi anak-anak yang berguna. Kedisiplinan militer adalah harga mati bagi kemajuan bangsa, bukan musuh. Pandangan-pandangan buruk terhadap militer adalah pandangan orang yang takut anak-anak Indonesia bangkit, yang takut anak-anak Indonesia mencapai kemajuan. Mereka takut bangsa ini menjadi bangsa kokoh dan tegap. Mereka ingin bangsa Indonesia menjadi bangsa pemabuk yang setiap hari mabuk akan ilmu pengetahuan, yang setiap hari bertengkar di TV, yang setiap hari bertengkar di medsos, sementara hamparan kekayaan alam diambil sama mereka. Janganlah kita menjadi antek dari bangsa lain, memporak-porandakan diri sendiri dan bangsanya dengan alasan pengetahuan, dengan alasan hak asasi manusia. Pendidikan Indonesia adalah mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya, mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya. Dalam falsafah Sunda disebutnya Pancawaluya, cager, bager, bener, pinter, singer. Itulah falsafah pendidikan asasi. Untuk itu hari ini ada antrian ribuan orang yang ngantri ingin memasuki pendidikan di pendidikan sekolah kebangsaan. Dan kalian semua hari ini bisa bertemu dengan orang tuanya, bisa mendapat sertifikat dari kami, dan bisa pulang dulu. Nanti dalam 2 minggu sekali kami siapkan mobil di setiap kabupatennya untuk pergi ke Dodik lagi, mengikuti pematangan, bukan di Dodik nanti, di Badan Diklat ESDM Pemda Provinsi Jawa Barat, kalau nanti di Dodik diisi oleh siswa yang baru. Dan kami akan memantau perkembangan kalian dalam waktu 1 tahun, bukan 6 bulan. Dan saya sudah meminta kepada Dinas Kesbangpol, Dinas Pemuda Olahraga, di upacara peringatan 17 Agustus 1945 Pemda Provinsi Jawa Barat, seluruh pesertanya berasal dari siswa didik sekolah kebangsaan di Dodik Lembang. Kalian semua jadi petugas upacara Agustusanan. Jadi tidak usah repot lagi, ternyata bisa. Dan hari ini bisa kalian bahagia. Saya ngasih bonus untuk petugas upacara dari Dodik ini 25 juta untuk dibawa pulang ke rumahnya masing-masing. Dapat uang saku, makannya enak, tidurnya nyenyak, berubah mental, bajunya bagus, pulang dapat bonus, gratis lagi. Dan tentunya buat petugas yang lain juga kita siapkan 25 juta. Nanti ditanya lagi, itu duit dari mana? Ladang onten. Saya selalu ditanya, Pak Didi duitnya dari mana ngonten? Habis itu dimasalahin lagi, gubernur konten. Lebih baik dari jadi gubernur konten, punya duit diberikan pada rakyat daripada gubernur malor. Benar nggak? Ya kan, daripada gubernur tidur, gubernur protokoler, gubernur ingin dihargai, gubernur menghabiskan anggaran jalan-jalan ke luar negeri. Tuh hayang, tuh hayang. Kang Deddy masuk gorong-gorong. Ya, sebentar lagi akan saya naik ke pesawat.
Jadi Indonesia ini perlu mental yang kuat kalau ingin melakukan perbaikan. Kenapa? Harus kuat menghadapi kaum nyinyir. Dan biarkan yang nyinyir selalu sakit hati selamanya. Karena Jawa Barat akan terus mengalami peningkatan pembangunannya. Saya ngasih bonus buat pelatihnya 50 juta. Saya, ini urusan rasa, Bu. Orang tuanya itu jangan hanya bertepuk tangan. Mohon maaf, ada terpanggil dalam jiwanya. Anak-anak saya kok bisa hebat begini ya? Dari rumah itu bawa bakakan. Mohon maaf, ini cermin manusia-manusia Sunda yang punya welas asih, yang punya timbal balik. Anak saya dididik, bukan saya minta bakakak, bukan. Bukan saya minta opak, tumpeng, bukan. Penuh dengan welas asih, dengan cinta. Mudah-mudahan bakakak yang dibuat menjadi jalan bagi si Ujang menjadi orang hebat. Kenapa? Orang tua dulu melahirkan anak-anak hebat. Karena cinta rasa, bukan gratifikasi. Dia kenaikan kelas tidak bawa uang, dia bawa tumpeng buat gurunya. Dia bawa bakakak buat gurunya, karena gurunya telah mendidik anak-anaknya dengan baik. Itu cinta, itu rasa, bukan gratifikasi. Mari bangun cinta negeri ini, karena negeri ini adalah negeri Siliwangi, negeri Silih Asa, negeri Silih Asi, negeri Silih Asu, negeri Sigili Pikanyaa. Bagi mereka yang tidak ngerti Siliwangi, tidak tahu makna Siliwangi, tidak pernah berkontemplasi dengan Siliwangi, jangan coba-coba Anda berbuat tidak baik terhadap tanah Siliwangi. Saya sampaikan itu, kaluhur tesirungan kehandap ke akaran. Ini saya ucapkan terima kasih seluruh pasukan. Saya ucapkan terima kasih buat Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, Pangdam 3 Silo, dan seluruh jajaran. Semua terima kasih. Hari ini adalah hari bangkitnya kita. Hari ini adalah hari kemajuannya kita. Dan kita mulai seluruh perubahan ini dari tanah kita. Tanah Sunda, tanah Siliwangi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.